Pemirsa, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan keberhasilan peningkatan investasi di Indonesia merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah. Tidak hanya itu, Wihadi menilai pengelolaan APBN 2026 berjalan dengan baik. Salah satunya disokong oleh penerimaan pajak yang optimal. Dan pemirsa, berikut cuplikan dialog presenter Garuda TV Reva Waluko bersama dengan Wihadi Wiyanto selaku Wakil Ketua Banggar DPR RI. Baik pemirsa Garuda TV, pidato Presiden RI Prabowo Subianto sempat mengungkapkan bahwa realisasi investasi Indonesia sudah menyentuh di angka 1.935 triliun rupiah. Dan untuk membahas terkait dengan tersebut, saat ini saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Wihadi Wiyanto selaku sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI. Bapak Wihadi, terima kasih sudah bergabung sama kami Bapak. Tadi Bapak Presiden sudah mengungkapkan angka tersebut Pak. Sebenarnya jika misalkan kita melihat dari angka ini Pak, seberapa persentasenya realisasi tersebut dapat memperkaya kesejahteraan masyarakat dan semacamnya Pak? Jadi begini, investasi yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi adalah bagian daripada program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini adalah investasi-investasi yang dilakukan dan ini bagaimana untuk mendorong hilirisasi itu. Di samping itu juga ada beberapa investasi-investasi yang dari luar negeri yang memang pada saat itu Pak Prabowo sering pergi ke luar negeri adalah bagaimana menarik investasi itu yang ada. Dan ini adalah terrealisasi dalam saat ini dalam bentuk 1.000 triliun tadi. Nah ini adalah merupakan bentuk investasi yang dilakukan di Indonesia pada saat ini. Baik itu bentuknya hilirisasi maupun investasi dari asing. Baik, kalau misalnya kita melihat investasi ini tidak akan berjalan tanpa adanya pengelolaan anggaran yang memadai begitu dari dalam negeri. Jika misalkan Anda melihat sebenarnya sejauh mana sih Pak pengelolaan anggaran ini sudah berjalan di tahun 2026 Pak? Kalau kita bicara mengenai masa investasi dan kita bicara hilirisasi, memang pada saat ini adalah PT Danantara itu adalah merupakan salah satu BUMN yang memang mempunyai tugas dalam masalah investasi itu. Nah, kalau kita bicara mengenai masalah anggaran kita, APBN kita ini saat ini penerimaan kita kurang lebih sekitar sudah 46%. Dan APBN saat ini sudah berjalan sekitar 41%. Artinya bahwa dalam semester kedua ini, dalam Q2 ini adalah sudah the right on track mengenai masalah anggaran ini berjalan dengan baik. Dan KL sendiri pun juga sudah melakukan banyak program-program yang dilakukan oleh KL itu untuk itu. Baik, apakah ada highlight sektor-sektor tertentu Pak yang menjadi target penerimaan ataupun menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara Pak? Di sektor apa saja mungkin? Saya kira penerimaan yang terbanyak adalah memang di pajak. Nah, kita bicara mengenai masalah pajak ini salah satunya juga kita melihat bahwa dari mineral ya, dari sumber daya alam itu masih mempunyai kontribusi yang cukup tinggi, di mana itu adalah masih merupakan penerimaan dari sumber daya alam itu adalah bisa mendorong daripada APBN kita. Dan ini di samping itu juga penerimaan pajak dan juga bea cukai dan juga ada PNBP. Dan ini memang saat ini hampir dikatakan bahwa pajak kurang lebih sekitar 41%. Ya. Baik, di Kem PPKF tahun 2027 sempat disebutkan bahwa pada akhirnya rasio terhadap PDB ini meningkat Pak. Itu kan berarti tandanya ada penerimaan pajak yang akan dioptimalisasikan di masa depan. Menurut Bapak bagaimana pada akhirnya penentuan dari peningkatan persentase tersebut Pak? Ya, memang bukan hanya pajak saja, tapi kita bicara penerimaan. Nah, kalau kita melihat sekarang dengan kebijakan Bapak Presiden yang dimana membentuk PT DSI, yaitu adalah bagaimana tidak ada lagi namanya transfer pricing, tidak ada lagi masalah under invoicing, maka di sini akan terjadi bahwa penerimaan tentu akan meningkat dengan lebih signifikan karena bagaimanapun juga sumber daya alam yang diekspor itu akan memberikan kontribusi yang cukup lebih tinggi dibandingkan yang tahun-tahun yang lalu dengan adanya PT DSI ini. Nah, ini optimisme kita bahwa kita nantinya penerimaan kita akan lebih baik dengan untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik, kalau misalkan dilihat memang ada beberapa pada akhirnya menjadi penyesuaian anggaran Pak di beberapa sektor, terutama tadi disebutkan di PPKF ada di program prioritas seperti MBG, CKG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa pada akhirnya memilih untuk ada penyesuaian anggaran di tahun ini? Jadi begini, sebenarnya MBG itu adalah program yang kita lihat bahwa penerima manfaat itu sudah bisa kita hitung daripada penerima manfaatnya. Nah, dari situ akhirnya kita bisa melihat bahwa anggaran yang sebenarnya MBG untuk kebutuhan daripada MBG itu akan bisa kita lihat bahwa jumlahnya tidak lebih daripada yang kita tentukan sekarang ini. Nah,
di sini kalau tidak salah kan sekitar ada revisi daripada anggaran yang 300 triliun untuk turun menjadi 200 triliun atau 180 triliun. Nah, ini akan kita bahas nanti karena memang kebutuhannya MBG inilah kebutuhan daripada pemberian makanan bergizi. Ya, jadi tidak lagi ada pembelanjaan barang modal. Nah, ini tentunya anggarannya pasti akan terreduce di sini karena ini adalah kalau kita lihat bahwa dulu masih ada pos-pos di mana ada belanja barang modal. Nah, ini yang sekarang tidak ada lagi sehingga kita konsentrasi untuk pemberian makan bergizi ini adalah khusus memang untuk penerima manfaat itu. Baik, kalau misalnya kita melihat juga Pak, hingga di bulan Juli 2026 ini kan defisit APBN sudah menyentuh di angka 2,85%, sedangkan targetnya di tahun depan ini ada di rentang angka 1,8 hingga di 2,4%. Nah, sebenarnya apakah masih ada sisi lain dari pemerintah untuk pada akhirnya mengoptimalisasikan supaya rentang defisit ini tetap berada di hal tersebut dan bagaimana caranya Pak kira-kira? Defisit tetap tidak boleh lebih dari 3%, ya, sesuai dengan undang-undang. Kalau saat ini 2,6 dan kemungkinan kita perkirakan menjadi 2,8 itu karena permasalahannya adalah di subsidi. Kita bicara saat ini dalam situasi perang sekarang ini di mana kita menahan subsidi untuk memberikan subsidi sehingga angka defisit kita akan bertambah. Ini karena adanya perang Timur Tengah yang dimana mengakibatkan harga minyak yang naik. Ini kita akan memberikan satu subsidi di situ, penambahan subsidi, maka defisit itu akan bisa bertambah seperti itu. Dan situasi global juga. Baik, tapi apakah itu akan nanti ke depannya mungkin akan sedikit menghambat atau mengganggu program prioritas Presiden yang sedang berjalan, Pak? Kalau tahun 2027 kita sudah patok bahwa defisitnya adalah 2,4. Ya, dengan 2,4 itu kita sudah perhitungkan dari subsidi juga kita sudah perhitungkan. Nah, tentunya efisiensi yang dilakukan dengan anggaran-anggaran yang memang kita katakan tadi bahwa di mana dengan anggaran-anggaran itu tetap PKPN-nya tetap bisa berjalan. Ya, kita bicara PKPN kalau ke depan, PSN itu kan kita dalam camp BPKF kemarin Bappenas menyatakan adanya camp PKPN. Nah, ini tetap harus dijalankan dengan sesuai dengan program-program itu. Dan ini bisa kita kita akan sinkronkan dengan angka defisit kita yang 2,4 itu. Baik, jika misalkan kita melihat pada akhirnya kan pemerintah ini juga menaruh patok target untuk penerimaan nominal di angka yang nanti akan ditentukan begitu tahun 2007. Cuman pada tahun ini ada di angka sekitar di 3.153 triliun, Pak. Ini akan meningkat lagi di masa depan atau bagaimana? Untuk anggarannya? Iya, untuk anggaran. Anggaran tetap tidak akan bisa meningkat, tetap aja segitu, gitu kan? Karena APBN tetap tidak akan berubah. Baik. Ya? Tidak akan bisa merubah APBN. APBN tetap sudah kita tentukan. Nah, tentunya dalam hal ini kita akan melihat di sini program-program mana yang kita mesti harus dorong secepatnya kita jalan dan program-program mana yang akan diefisiensikan. Tapi kita melihat bahwa di sini ke depannya memang kalau kita melihat anggaran-anggaran yang kita lihat saat ini kan banyak yang tidak berjalan, yang mungkin masih bisa kita hemat untuk seperti itu. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak Wihadi, apakah ada evaluasi terkait dengan pematokan anggaran dari tahun lalu yang bisa diterapkan di tahun sekarang supaya tidak terjadi kesalahan yang sama mungkin Pak? Saya kira tidak ada suatu kesalahan dalam suatu masalah anggaran. Anggaran itu tentunya bahwa kita ada program yang memang harus dievaluasi, ada program yang harus ditambah, itu selalu akan terjadi. Dan saya kira kementerian atau KL itu tentunya sudah bisa mengerti mengenai masalah daripada program itu. Salah satu hal yang kita lihat di sini adalah masih banyaknya program-program yang di KL itu adalah perjalanan dinas. Tentunya perjalanan dinas ini kan bisa diefisiensikan kembali. Nah, ini tentunya dalam 2027 kita sudah akan memberikan satu anggaran yang lebih efektif dan tetap bisa menjalankan program-program daripada kementerian itu. Baik, terima kasih banyak Pak Wihadi atas informasi dan juga jawabannya. Tentu kita juga akan menantikan ya bagaimana pada akhirnya pengesahan RAPBN ini akan berlangsung dan semoga sehat selalu Bapak. Oke, terima kasih. Pemirsa, itu tadi adalah perbincangan saya bersama dengan Bapak Wihadi selaku sebagai Wakil Ketua Banggar atau Badan Anggaran DPR RI, dan tentunya kita berharap dari adanya perencanaan APBN yang akan disahkan sebentar lagi kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya cara pemerintah untuk dapat mengoptimalisasikan pendapatan negara supaya dapat tentunya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih.